Dalam perjalanan hidup, kita sering tersesat, merasa kehilangan arah, atau bahkan terjebak dalam kegelapan. Namun, selalu ada cahaya yang bisa membimbing kita kembali ke jalan yang benar. Hidayah adalah karunia ilahi, seperti matahari yang menerangi jalan kita. Ia hadir dalam bentuk kebijaksanaan, pencerahan, dan petunjuk yang membawa kita mendekat kepada kebenaran. Bersyukurlah atas hidayah yang datang, sekecil apapun itu, karena setiap langkah yang diterangi oleh hidayah adalah langkah menuju keselamatan dan kedamaian. Allah Subhanahu wa Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sama-sama telah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah Yunus ayat 99 sampai 100. Dan mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara hidayah, selalu saya dengar dan kita semua sering menyimak kawan-kawan yang sedang bertobat atau hijrah selalu bilang bahwa saya udah dapat hidayah. Tapi ada lagi orang bilang bagi teman-teman atau orang-orang termasuk diri kita yang sampai sekarang susah banget untuk memperbaiki diri, selalu jadi alasan adalah saya belum dapat hidayah. Nah, ngomong-ngomong soal hidayah, jadi satu pertanyaan hidayah itu harus dijemput atau ditunggu? Ada yang bilang hidayah harus dijemput, tapi ada juga bilang tunggu aja hidayah juga datang. Nah, kali ini kita akan bahas lebih dalam mengenai menjemput hidayah dalam program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Sudah hadir bersama kita guru kita Al-Mukarram Ustadz Mohai Atali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Abang Ustadz Habib David. Allah Ampun. Ngomong-ngomong soal hidayah, saya juga pengen bisa memaknai pemirsa yang di rumah, bahwa kita pengen tahu apa sih sebenarnya terjemahan atau mungkin tafsir dari surah Yunus ayat 99 sampai 100 ini. Silakan Ustadz, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi salatan wassalaman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada, terima kasih guru kita, abangku Bang David Khalik, dan semua ibu-ibu saya doakan banyak duitnya, amin. Amin. Paling keras, amin. Kita pagi dan siang hari ini diberikan kesempatan untuk kembali memberikan asupan makanan. Ar-ruh fil jasad katoir fil kofas. Ruh di dalam jasad bagaikan burung di dalam sangkar yang dia nggak mau berhenti kecuali setelah ada makanan. Demikian badan kita nggak pernah lupa kalau kita lapar. Tapi berapa banyak orang yang lupa kalau ruh dan batinnya lapar. Maka di kajian ini kita punya tema yaitu menjemput hidayah. Bagaimana hidayah? Ulama membagi hidayah itu ada 3. Yang pertama ada hidayah amiyah. Yang kedua hidayah irsyad. Dan yang ketiga adalah hidayah taufik. Nah, karena sebab 3 ini adalah hak prerogatif Allah seperti yang dalam Al-Quran tadi disebutkan.
Ya, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Allah mau semua bisa dibuat beriman. Terus untuk apa itu surga? Untuk apa itu neraka? Kalau ternyata semua Allah simsalabim abragraba langsung semuanya beriman. Ternyata ada maksud bahwa Allah memberikan pilihan. Ini loh Islam, ini loh sholat, ini loh puasa, ini loh zakat, ini loh haji. Inilah kenikmatan dunia, inilah kenikmatan akhirat yang kekal. Kau pilih yang mana? Diturunkan para nabi dan rasul 124 ribu nabi, 313 rasul. Kemudian dengan mapnya, pedomannya kitab suci dari mulai kitab Zabur, Taurat, Injil sampai kepada kitab suci Al-Quran. Dalam rangka pertama, Allah memberikan kebebasan kepada hamba untuk memilih jalan dia pulang kembali ke kampung halaman nanti. Yang kedua, Allah punya kehendak. Siapa yang dikehendaki dia mendapatkan petunjuk, maka pasti dia akan sampai kepada hidayah. Siapa yang tidak dikehendaki, bukan karena Allah tidak memberi, tapi karena dia menutup pintu hatinya, maka tidak akan sampai hidayah itu ke dalam. Maka hidayah amiyah adalah petunjuk yang Allah tebarkan kepada seluruh manusia seperti sinyal dari BTS. Diaurin. Kalau ada yang wifi-nya dibuka, ketangkep itu hotspotnya. Tapi kalau misalnya nutup, kira-kira wifi-nya jadi apa enggak? Enggak. Itu namanya amiyah. Jadi setiap orang tuh dikasih hidayah. Tinggal ini hatinya buka apa tidak. Gitu. Yang kedua hidayah irsyad. Hidayah yang didapatkan oleh manusia dari orang-orang soleh. Temu ustadz, temu kiai, habib, ajengan, datang ke majelis. Maka petunjuk yang datang dari orang soleh, para guru, sampai pun dari anak kecil selama itu kebenaran, itu namanya hidayatul irsyad. Yang ketiga namanya hidayatul taufiq. Ya, petunjuk yang datang mutlak dari Allah setelah orang itu mendapatkan hidayatul irsyad. Memang ada orang yang tadinya berjibaku dengan dunia hitam. Betul-betul malam kehidupannya kelam lah. Tiba-tiba subuh-subuh sudah ada di masjid. Taubat. Itu namanya hidayah taufik. Tapi orang-orang yang demikian itu hanya orang-orang pilihan. Tidak semua orang itu dikasih langsung taufik. Kalau model kayak kita ini orang awam ya, orang umum ini membutuhkan regulasi serta step-step langkah-langkahnya. Harus datang dulu ke majelis, ketemu Ustadz istiqomah. Allah lihat ini layak untuk diturunkan hidayah taufik, maka hidayah taufik adalah kunci orang untuk mendapatkan petunjuk sampai datangnya hari yaumil akhir. Nah, datangnya sepetak-sepetak hidayah itu. Hilangnya sepetak-sepetak. Maka kalau sudah dapat ilmu, cepat terapkan. Hidayah hari ini berbeda dengan hidayah esok hari. Hidayah esok hari berbeda dengan hidayah minggu depan. Sebagaimana derajat ibadah hari ini berbeda dengan derajat hidayah yang tahun bulan-bulan yang lalu. Maka ibu kalau sudah iya juga. Itu hidayah. Cepat tangkap, cepat amalkan. Kalau tidak diamalkan, 2-3 hari hilang lagi, biasa lagi. Ya, subhanallah. Maka model kayak kita ini bu, harus dijemput hidayah itu. Sebagaimana rezeki tidak boleh ditunggu, harus dijemput. Jemputnya dengan apa bu? Mobil. Pakai mobil katanya. Kasihan yang gak punya mobil. Ya, dengan meminta kepada Allah. Karena sudah ada rezekinya diminta. Karena Allah tuh senang. Nah termasuk kita juga meminta kepada Allah. Apa doanya? Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika. Kama nawartal arda binuri syamsik ya Allah. Sinari cahaya hati kami dengan hidayahmu. Hidayah amiyah, hidayah irsyad, hidayah taufik. Sebagaimana kau sinari dan cahayai bumi dengan sinar mataharimu. Allah. Jadi gak bisa duduk saja. Ya. Gak bisa diam saja. Memang di rumah pun kita bisa menjemput hidayah itu dengan membaca Quran. Tapi ingat, ibadah itu harus sesuai dengan maunya Allah. Ibadah itu harus sesuai dengan yang diinginkan caranya oleh Allah. Dan orang-orang soleh,
para guru, para kiai adalah mereka pembawa pesan-pesan itu. Ya. Aku ingin disembah dengan caraku, maka ada ulama. Dulu ada nabi, sekarang ada nabi. Sekarang adanya ulama. Datang kepada ulama. Syaratnya adalah sebelum cinta ilmu, cintai dulu ulamanya. Ya. Termasuk dengan seperti itu akan menurunkan hidayah. Nah, hidayah itu sangat kuat sekali. Kalau ibu pegang, ada orang dikasih hidayah sholat, tapi belum dapat hidayah berjamaah. Setelah dapat hidayah berjamaah, dia istiqomah lagi, dia akan dapat hidayah puasa Senin Kemis. Kalau dijaga lagi dapat puasa, dapat hidayah, sedekah terus sampai akhirnya dia bisa bertakwa. Apa itu takwa? Melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, untuk bisa sampai ke sana dibutuhkan hidayah. Ya. Maka ada orang namanya irsyad hidayat. Ada namanya taufik Hidayah. iya, pada aslinya hidayatul irsyad, hidayatul taufik dan semua. Saya, Ustaz David, para habaib, para kiai membutuhkan kepada hidayah tidak satu kali, tapi terus setiap saat. Allah. Iya. Allah, Masya Allah. Bu. Bu. Lemes banget jawab salamnya. Ibu ini dari pengajian mana sih? Apa? Nur Hidayah. Bukan kebetulan, tidak sengaja iya. Ada hidayahnya. Betul. Buat yang jomblo mudah-mudahan dapat jodohnya Pak Hidayah. Amin. Jodoh kata ibu-ibu. Jodoh orang udah 3 kali kawin katanya gitu. Amin. Yang jomblo dapat jodoh. Yang saat ini lagi susah dapat rezeki berlimpah. Yang belum punya mobil bisa dapat mobil. Yang belum punya suami dapat suami. Yang belum menikah cepat menikah. Amin. Yang udah nikah cepat punya anak. Yang udah banyak anak berhenti beranak. Masya Allah. Baik Bu. Bu, ini saya ini hari ini kedatangan tamu. Kita kedatangan tamu Bu. Tamu yang hadir bersama kita ini adalah seorang perempuan yang mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa dalam hidupnya. Mendapatkan hidayah. Padahal dulu dia termasuk orang yang sangat membenci Islam. Bahkan marah pada saat dengar azan. Nah, namanya Mbak Natalia sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Natalia. Silakan Mbak. Silakan Mbak Natalia boleh di sebelah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke Mbak Natalia. Silakan. Baik. Ustadz, ini ada artikelnya dulu ini dia nih. Mbak Natalia. Dulu panas dengar azan, kini Natalia jadi mu'alaf. Masya Allah. Bicara mengenai hidayah kita akan kaji lebih dalam. Tapi sebelumnya boleh saya tanya. Benar ya? Dulu setiap dengar azan itu panas nih maksudnya kesel gitu, marah gitu. Iya? Iya, jadi dulu sebetulnya. Udah jangan dijawab dulu. Tahan Oh, dulu. jangan dijawab Tahan dulu. Tahan dulu. Tahan dulu. Tapi iya, benar. Tapi bukan kayak orang kerasukan gitu. Tenang dulu. Oh, iya, jangan. Diklarifikasi langsung, maklum ibu-ibu gitu. Nanti kita dengarkan jawaban Natalia buat yang penasaran. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi ya Zat ya. Tentunya hanya di sini dan nanti bersama kita juga akan hadir yaitu Habib Nabil Al-Mursawa. Hanya di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia.